Saba ayat 48. Nah, ini mulai dari 46. Surat Saba ayat ke-46 di penghujungnya. Baina yaday adzabin syadid. Ini huruf qalqalahnya berada pada posisi huruf terakhir ketika berhenti. Nah, ini qalqalahnya qalqalah kubro. Pantulannya, penekanannya lebih kuat. Nah, yang menyerupai ini ayat 47. Di penghujung ayat 47. Wa huwa ala kulli syai'in syahid. Nah, ini masih sama nih. Jadi akhir 46 dengan akhir 47 sama, berhenti pada huruf qalqalah, maka qalqalahnya qalqalah kubro. Penekanannya lebih kuat. Nah, sekarang bandingkan dengan yang kurang kuat. Qul inna rabbi yaqdhifu. Nah, qafnya, matinya qaf memang karena asli. Dikasih tanda sukun. Nah, ini qalqalahnya sugro, qalqalah kecil. Rabbi yaqdhifu, bukan yaqqa. Nah, jadi penekanannya lebih ringan dibandingkan yang syahid tadi. Yaqdhifu bil haqq. Nah, ini lebih kuat lagi. Nah, jadi kalau digridkan level kekuatan qalqalahnya yang paling ringan yaqdhifu, sekedar mantul saja. Yaqdhifu. Nah, di atasnya itu ya, lebih kuat tadi syahid. Nah, lebih kuat. Yang lebih kuat lagi level yang ketiga bil haqq. Nah, jadi seperti ada jeda, seperti ya. Nah, tapi maksudnya tidak memberikan jeda atau diam sejenak, tidak, tapi untuk memberikan ancang-ancang biar pantulannya lebih kuat. Yaqdhifu bil haqq. Nah, karena berhenti pada huruf qalqalah bertasydid. Ya, huruf qalqalah bertasydid. Baik. Berikutnya surat Fatir. Di surat Fatir ayat pertama. Tadi kalau tidak salah berhenti pada lafadz ja'ilil malaikati rusulan uli. Ya, kalau nggak salah berhenti di situ ya. Nah, jadi uli itu artinya memiliki. Nah, uli itu artinya memiliki. Nah, kalau kita bahasa Indonesia menyebutkan kata memiliki pasti butuh kelanjutan. Ahmad memiliki tas. Nah, kalau kita berkata Ahmad memiliki, nah pasti penasaran memiliki apa. Nah, maka berhentinya harus pada lafaz sesudah memiliki. Nah, di sini bagusnya kalau nafasnya kuat rusulan uli ajnihah. Nah, di sini kan ja'ilil malaikati, Allah menjadikan malaikat rusulan sebagai utusan uli ajnihatin yang memiliki sayap. Nah, ajnihatin yang memiliki sayap. Jadi malaikat itu bersayap. Makanya biasanya kalau ada ilustrasi di TV-TV itu malaikat bersayap. Nah, tapi tidak bisa digambarkan seperti apa yang kita lihat. Nah, itu cuma imajinasi orang saja. Nah, tapi malaikat bersayap memang iya. Sayapnya macam-macam. Nah, dari segi jumlahnya macam-macam. Kalau di sini disebutkan masna wa thulatsa wa ruba'a. 2, 3 atau 4. Jadi maksudnya 2 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4. Nah, tapi sebenarnya bukan hanya terbatas 4. Nah, kalau kayak di hadisnya hadis-hadis itu malaikat ada yang sayapnya banyak, bukan sekedar banyak tapi banyak. Lebarnya juga seperti itu. Nah, seperti di hadis ketika Nabi Muhammad di Sidratul Muntaha belum melihat malaikat Jibril membentangkan sayapnya. Nah, sekali dilihat itu sepanjang mata memandang itu, lebarnya sayapnya itu.
Itu menunjukkan di antara kekuasaan Allah. Jadi di sini kalau nafasnya kuat berhentinya tidak di uli tapi di ajnihah. Ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihah. Situ. Baik. Kemudian ayat ke-6 masih di surat Fatir. Di surat Fatir ayat yang ke-6. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwun. Nah, waw bertasdid di sini tasdidnya asli. Bukan karena idgham bi gunnah. Maka wawnya jangan ditahan. Jadi bukan adun. Jadi langsung hanya sekedar ditekan saja aduwwun. Aduwwun. Begitu juga di lafadz yang sesudahnya, satu kata sesudahnya. Aduwwun fattakhidhuhu aduwwa, aduwwa, bukan aduwwa. Jadi karena tasdidnya waw ini tasdid yang asli. Tahunnya dari mana kalau itu asli? Nah, sebelumnya tidak ada non mati atau tanwin. Terus satu lagi. Ayat ke-11. Di ayat yang ke-11 masih surat Fatir. Baris paling bawah. Nah, saya baca dari baris kedua dari bawah. Wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wala yunqasu min umurih. Nah, tadi berhenti di situ ya. Nah, ini kalau ada ilah, ya, kalau ada ilah, sebisa mungkin tidak berhenti sebelum ilah. Karena ilah artinya apa? Kecuali. Nah, ilah itu artinya kecuali. Artinya kalau berhenti pada sebelum kata ilah, itu kalimatnya itu belum lengkap. Nah, maka sebisa mungkin kalau misalnya nafasnya kuat, berarti harus sampai tuntas. Min umurihi illa fi kitab. Kalau diperkirakan nggak nyampe, berarti di sini bagusnya di min mim muammari wala yungkos. Nah, di situ. Kalau kira-kira yungkos kuat, tapi kalau fi kitab nggak kuat, sudah kadung sampai umuri, maka berhenti di illah. Kecuali ya. Min wala yunqasu min umurihi illa, untuk menunjukkan bahwa sebelum ilah itu belum tuntas. Nah, kayak anak-anak kalau membaca surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusrin illa. Nah, padahal kalau nafasnya kuat, minimal harus sampai illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Tapi kalau sampai amanu nggak kuat, ya minimal sampai illa, untuk menunjukkan lafi khusrin itu belum tuntas. Baik, silakan kalau ada yang ditanyakan. Sebelum kita lanjutkan, nanti saya akan mengulangi penjelasan yang di papan tulis itu, biar lebih bisa dipahami, karena ini harus perlu pengulangan. Silakan dari yang kita baca tadi, barangkali ada yang perlu ditanyakan. Surat apa tadi? Saba dan Fatir ya. Baik, sudah ada. Baik, silakan dilihat di papan tulis. Antum yang di sana kelihatan nggak? Yang di ujung kelihatan nggak? Baik. Ini memang bahasa Arab dengan tajwid itu ya memang seringkali bersinggungan. Nah, ini karena pada bab tentang hamzah wasol itu ada kaitannya dengan salah satu bagian dari materi bahasa Arab. Baik, ini alurnya dari atas dulu. Lughatul Arabiyah, bahasa Arab.
tata bahasa Arab, grammarnya, nah itu ada dua. Satu sorof, kedua nahwu. Nah, sorof, yang kedua nahwu. Kalau sorof mempelajari bentuk kata. Mempelajari bentuk kata. Bentuk kata itu kalau dalam bahasa Indonesia ada subjek, predikat, objek. Nah, posisi bentuk kata itu perubahan bentuk. Misalnya kalau dalam bahasa Indonesia perubahan bentuk itu makan, dimakan, makanan, pemakan. Dasarnya sih sama, tapi ada perubahan-perubahan. Nah, dalam bahasa Arab juga seperti itu. Misalnya nih, qoro'a, sudah makan. Kalau diganti yakro'u, ada ketambahan ya, sedang makan. Ikro, makanlah, ada tambahan alif di depannya, kemudian hamzah terakhirnya disukun. Iya, ikro, bacalah. Nggak, berarti nggak tidur. Jadi meskipun sambil makan, bisa bekerja. Baik, jadi qoro'a sudah makan, yakro'u sedang makan, ikro makanlah. Terus kiroatan bisa bermakna bacaan, bisa bermakna bacaannya, dan lain sebagainya. Nah, jadi satu kata dasar berubah-ubah bentuknya, ada penambahan huruf, ada perubahan harokat. Nah, ini namanya dipelajari dalam ilmu sorof. Nah, kemudian ilmu sorof itu terbagi nanti ada istilahi dan lugawi. Kalau yang istilahi, nah seperti ini perubahan dari sini. Pelakunya sama. Qoro'a, dia laki-laki satu. Dia laki-laki satu sudah membaca. Yakro'u, dia laki-laki satu sedang membaca. Nah, masih sama tuh. Terus perubahannya ke sini. Nah, kalau lugawi itu nanti perubahan dari jumlah. Misalnya qoro'a, dia laki-laki satu membaca. Qoro'a ada tambahan alif, dia laki-laki dua membaca. Qoro'u, mereka laki-laki membaca. Jadi berubah dari 1, 2, 3, nanti belum lagi perempuan, nah nanti beda lagi. Kamu atau orang yang kedua nanti beda lagi. Nah, perubahan yang seperti itu namanya sorof. Nah, jadi kaidahnya, ilmunya berada dalam ilmu sorof. Jadi masih belum dalam rangkaian kalimat. Nah, yang kedua, kaidah atau ilmu dalam bahasa Arab, kata bahasanya, grammarnya itu nahwu, dalam nahwu. Nahwu itu kedudukan di dalam kalimat. Ada subjek, predikat, objek misalnya. Nah, perubahan-perubahan kedudukan ini menyebabkan perubahan di akhir kalimat. Kalau yang sorof tadi bisa jadi di depan, ya, asalnya paling depan kan qaf. Nah, begitu ke present tense atau mudhari, yang depan ditambahin ya. Begitu menjadi kalimat perintah ditambahin alif atau hamzah di depannya. Nah, kalau ilmu nahwu, ya, perbedaan kedudukan dalam kalimat itu perubahan di akhir kata. Misalnya lafadz Allah. Di Al-Qur'an kan ada Allahu, Allaha, Allahi. Nah, itu yang menyebabkan akhirnya ada a, i, u, itu tergantung kedudukannya. Kalau Allahnya sebagai subjek atau mubtada atau fa'il dalam bahasa Arab, maka Allahu. Tapi kalau sebagai objek, maka Allaha. Nah, sebagai Allaha. Nanti kadang bisa berubah Allahi. Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Nah, itu perubahan-perubahan karena kedudukan di dalam rangkaian kalimat. Baik. Kemudian yang berikutnya,
kalimat. Kalimat itu dalam bahasa Arab, artinya dalam bahasa Indonesia adalah kata. Kan beda kalau bahasa Indonesia ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, kalimat itu rangkaian dari beberapa kata. Umar sedang membaca Al-Quran. Itu kalimat itu. Kalau kata dalam bahasa Indonesia itu satu. Umar itu satu kata. Membaca satu kata. Nah, berbeda dengan bahasa Arab. Kalau bahasa Arab, satu kata itu namanya kalimat. Nah, dalam bahasa Arab, kalimat itu ada 3. Isim, fi'il, huruf. Kalau isim, itu kata yang sudah bisa dipahami, ya, sudah dipahami maksudnya, dan dia tidak butuh waktu. Maka kalau dalam bahasa Indonesia mudahnya adalah kata benda. Spidol. Orang sudah begitu kita menyebut kata spidol, spidol aja kita sudah bisa membayangkan. Oh, bentuknya seperti ini, ukurannya seperti ini, fungsinya ini. Dan dia tidak perlu keterangan waktu. Spidol pagi, spidol siang, spidol malam. Mau pagi, siang, malam, subuh sama spidol. Gitu. Meja, maktabun dalam bahasa Arab. Kita sudah bisa membayangkan bentuknya seperti ini, fungsinya untuk ini, bahannya dari ini, kita paham. Tidak perlu keterangan waktu, meja pagi, siang, malam, sama aja. Nah, maka dalam penerjemahannya, isim seringkali disebutkan kata benda. Kemudian yang kedua, macam dari kalimat adalah fi'il. Fi'il itu sebuah kata yang bisa dipahami, tapi membutuhkan keterangan waktu. Maka dalam bahasa Indonesia biasa diterjemahkan dengan kata kerja. Bekerja. Nah, bekerja. Kita sudah bisa membayangkan yang namanya bekerja itu bagaimana sih? Keluar rumah, jalan kaki, naik motor, ke kantor, duduk, ngedep laptop, dan lain sebagainya. Nah, dan itu butuh waktu. Kerja pagi, siang, atau shift malam, atau lembur, dan lain sebagainya. Makan. Kita sudah bisa membayangkan aktivitas orang makan itu seperti apa. Dan itu pasti butuh keterangan waktu. Makan pagi, berarti sarapan. Makan siang, makan sore, kadang ada makan malam, mindo. Nah, walaupun yang keempat itu, tapi bahasanya mindo. Mindo kan padahal artinya 2. Gitu. Nah, fi'il atau kata kerja itu seperti itu. Jadi kata kerja itu butuh waktu. Dan dia bisa berdiri sendiri. Benda juga bisa berdiri sendiri. Artinya hanya disebut satu kata, orang sudah bisa memahami. Nah, kalau huruf, dia tidak bisa dipahami kecuali kalau digabungkan dengan isim atau fi'il. Nah, huruf ini mudahnya kalau dalam bahasa Indonesia kata bantu. Misalnya, jadi dia tidak bisa dipahami kecuali kalau digabungkan dengan isim atau fi'il. Misalnya, dari. Ya, dari. Kalau kita menyebutkan hanya dari, gitu. Kamu habis dari mana? Saya dari. Nah, pasti orang masih butuh kelanjutan, penasaran. Dari mana? Berarti setelah dari pasti ada kata benda atau kata kerja. Ada isim apa fi'il setelah dari? Pasti benda. Minal masjidi, dari masjid. Minal idaroti, dari kantor. Minal madrasati, dari sekolahan. Gitu. Nah, itu namanya kata bantu. Jadi dia tidak bisa dipahami kecuali kalau tidak digabungkan dengan kata benda atau kata kerja. Gitu. Ada juga kalau tadi dari itu butuh isim, butuh kata benda. Ada juga huruf yang butuh kata kerja. Misalnya akan. Nah, akan. Misalnya gini. Saya akan, nah pasti butuh keterangan. Akan ngapain? Berarti sesudah akan itu ada kata benda atau kata kerja? Ya. Pasti kata kerja. Saya akan makan, saya akan sholat. Nah, dalam bahasa Arab akan itu sa atau saufa.
atau saufa itu artinya akan. Nah, itu huruf. Dia tidak bisa dipahami sebelum dia digabungkan dengan isim atau huruf. Baik, jadi kalimat dalam bahasa Arab ada 3, isim, fiil, huruf. Nah, sekarang mulai mengerucut mengarah ke kebutuhan kaitannya dengan tasrif. Fiil. Fiil tadi apa? Kata kerja. Kata kerja kalau dilihat dari segi makna, ini kaitannya dengan waktu. Ada kata kerja fiil madi, ada mudhari, ada amar. Fiil madi, kata kerja lampau. Dalam bahasa Inggrisnya apa? Past tense. Nah, fiil mudhari, kata kerja fiil menunjukkan sedang. Present ya, atau present tense. Terus yang ketiga fiil amar, kata kerja perintah. Jadi kalau kita lihat misalnya di sini qara'a, ini fiil madi, sudah membaca. Fiil mudhari'nya yaqra'u, ya, yaqra'u fiil mudhari'. Fiil amarnya iqra', bacalah. Iqra', bacalah. Baik, itu pembagian kata kerja dari segi arti yang dikaitkan dengan waktu. Terus sekarang kata kerja kalau dilihat dari jumlah huruf asalnya. Nah, dari segi jumlah huruf asalnya ada fiil atau kata kerja sulasi, rubai, humasi, dan sudasi. Sulasi berarti salah satunya. Jadi kata dasarnya 3 huruf. Seperti qira'a, 1, 2, 3, membaca. Rubai, arba'atun, berarti yang 4 huruf. Akroma, memuliakan, 1, 2, 3, 4. Kemudian jenis yang ketiga khumasi, khamsatun, 5. Iktaroba, 1, 2, 3, 4, 5, mendekat atau menjadi dekat. Terus kemudian 6 huruf, sudasi, ya. Contohnya istaghfaro, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Istaghfaro, meminta ampun, ya, meminta ampun. Nah, ini dari segi jumlah hurufnya dilihat dari kata dasarnya. Jadi tidak melihat dari perubahan setelah kata dasar, tapi dari kata dasarnya. Nah, apa kaitannya dengan yang ada di tahsin? Yang kaitannya ada di tahsin adalah tentang hamzah wasol. Di hamzah wasol di sini dijelaskan mana tadi? Ya, di bagian poin terakhir nah ini apabila terdapat pada fiil amar. Nah, ini tentang kaidah hamzah wasol yang dibaca kasroh. Hamzah wasol yang dibaca kasroh. Apabila terdapat dalam fiil amar sulasi, sedangkan huruf ketiganya berharokat kasroh atau fathah. Nah, jadi hamzah wasol. Nah, di sini hamzah wasol kan diawali dengan alif atau hamzah. Nah, itu dikasih kasroh atau fathah atau dhammah. Maka di sini penjelasannya apabila terdapat dalam fiil amar sulasi. Nah, coba lihat di papan tulis. Yang fiil amar kolom yang keberapa ini? Kolom ketiga ini. Fiil amar. Fiil amar sulasi. Berarti yang di sini yang 3 huruf. Fiil amar sulasi. Sedangkan huruf ketiganya kasroh atau fathah. Nah, di sini perhatikan. Huruf ketiganya, nah ini huruf ketiganya. 1, 2, 3. Fathah. Maka alifnya di kasroh. Ya. Jadi fiil amar huruf ketiganya fathah, maka alifnya di kasroh. Atau huruf ketiganya kasroh, maka
alifnya di maaf bukan yang ini. Iktaroba fi'il amar. Iktaroba huruf ketiganya fathah, maka alifnya di kasroh. Iktarib fi'il amar. Terus ini dari kata dasar istaghfaro, fi'il amarnya istaghfir. Kenapa alifnya di kasroh? Karena huruf ketiganya di fathah. Nah, jadi keterangan di sini apabila fi'il amar sulasi, nah ini kolomnya sini, fi'il amar sulasi, nah ini sulasi. Fi'il huruf ketiganya fathah, maka alifnya di kasroh. Terus yang di bawah juga keterangan apabila terdapat fi'il madi, fi'il amar dan masdar. Nah ini fi'il madi, fi'il amar, masdar. Nah ini masdar yang sini, kolom yang paling terakhir ini. Terus dari fi'il khumasi, fi'il khumasi, berarti poin yang ini, yang 5 huruf, dan masdar dari fi'il khumasi, masdar fi'il khumasi. Nah, khumasi, terus di sini fi'il dan masdar dari sudasi. Nah, di sini huruf yang ketiga dilihat. Huruf ketiganya iktarib, iktirab, iktirab huruf ketiganya kasroh, maka alifnya kasroh. Istighfar, alifnya di kasroh karena ketiganya di kasroh. Nah, hanya seperti yang sebelum-sebelumnya melihat huruf yang ketiga. Nah, padahal melihat huruf yang ketiga itu status kalimatnya apa? Oh, ternyata itu fi'il amar atau kalimat perintah, atau masdar, atau fi'il madi. Baik, jadi ini sekedar biar memahami apa yang tertulis di dalam buku, apa itu fi'il, apa fi'il madi, apa fi'il mudhari, dan lain sebagainya. Baik, ada yang ditanyakan? Nah, nah jadi gini, memang kalau kita belajar itu, kalau kita lagi di kelas 1, biasanya kita baru paham kalau sudah di kelas 2. Nah, pelajaran kelas 2 terkadang kita baru paham kalau sudah di kelas 3. Tapi jangan ngandeli, nanti di kelas 3 deh. Nah, kalau nggak dimulai dari kelas 1, nanti susah, tiba-tiba keborong di kelas 3. Dari segi pengulangan, gitu. Ketika sekali kita bertemu, sekali kita baca, kadang kita nggak paham. Baru bisa kalau sudah membaca kedua atau ketiga kali. Baru sekali bertemu, kadang kita baru paham kalau sudah pertemuan ketiga dan keempat dan seterusnya. Nah, jadi sedikit-sedikit. Izin Ustaz, ya, mau nanya. Kan tadi namanya kalimah di bahasa Arab, arti bahasa Indonesianya kata. Kalau huruf, kata bantu. Nah, bahasa Arabnya huruf apa ya? Bahasa Arabnya huruf. Ya, huruf. Jadi maksudnya gini, ini dalam konteks bahasa Arab. Konteks kaidah bahasa Arab. Yeah. Jadi ada huruf dalam konteks, nanti kalau ada huruf hijaiyah, ada macam-macam. Nah, kalau huruf dalam konteks bahasa Arab, seperti itu. Nah, jadi isim, fi'il, huruf. Nah, kalau disebutkan huruf hijaiyah, ya yang disebut huruf hijaiyah alif, ba, ta, sa, jim. Tapi kalau kita sedang belajar materi bahasa Arab, sebutkan contoh huruf. Ya, bukan alif, ba, ta, sa, jim, tapi contoh huruf min. Artinya dari. Ila artinya ke. Terus sa artinya akan. Nah, gitu. Jadi tergantung konteksnya kita sedang bahas apa. Oh, gitu. Alif, ba, ta, sa itu ya huruf. Tapi kalau kita sedang membahas tentang bacaan Al-Qur'an. Tapi kalau kita sedang
belajar grammar bahasa Arab yang disebut huruf, yaitu antara isim, fiil, huruf yang tidak masuk isim, tidak masuk fiil, tidak masuk isim, tidak masuk fiil, itu namanya huruf. Semua nih Al-Quran yang 30 juz yang seberat ini, setiap kata pilihannya cuma 3, kalau nggak isim, fiil, huruf. Contoh, misalnya, kebetulan yang masih terbuka nih, halaman 433. Halaman 433. Boleh kalau mau dibuka. Nanti saya rinci. Pasti tidak lepas dari 3. Ayat 40 halaman 433. Halaman 433. Ya. Baris paling atas ya. Wa yauma. Wa yauma yahsyuruhum. Wa itu huruf, artinya dan. Yauma itu isim, hari. Yahsyuru itu fiil, mengumpulkan. Hum, mereka. Hum itu isim. Jami'an, semuanya isim. Taunya isim karena ada tanwinnya. Summa itu artinya kemudian, itu huruf. Yaqulu berkata, fiil. Lil malaikati, li, untuk atau kepada, itu huruf. Malaikati isim. Aha ulai, apakah, itu huruf. Atau isim, itu artinya isim istifham, kata tanya. Haulai, mereka, itu isim. Iyakum, kalian, ya kalian, statusnya sebagai objek, isim. Kanu itu fiil. Kalau kanu itu tidak mempunyai arti secara khusus, tapi terkadang kalau sudah masuk dalam kalimat dia mempunyai arti. Misalnya dahulu kanu ya'buduna, dahulu mereka beribadah. Nah, jadi dalam rangkaian kalimat itu secara grammar pasti tidak lepas dari kalau nggak isim, fiil, huruf. Tapi huruf di sini maksudnya bukan huruf hijaiyah. Jadi tergantung nanti sedang bahas apa. Nah, kalau sedang bahas materi tajwid yang disebut huruf yaitu non mati bertemu dengan apa, itu huruf. Tapi kalau sedang membahas bahasa Arab, ya huruf yang seperti tadi, ya sebuah kata yang tidak bisa dipahami kecuali kalau digabungkan dengan yang lain. Baik, ada lagi? Kemudian untuk kalimat, Ustaz, berarti kalau satu kalimat itu apakah satu ayat gitu? Satu kalimat. Nah, jadi gini. Kalau bahasa Indonesia dulu misalnya, untuk perbandingan. Ya. Kalau kita bahasa Indonesia ada namanya huruf, kata, kalimat. Nah, maksudnya gini. Jadi ya, kalau dalam bahasa Indonesia huruf, kata, kalimat. Huruf kan satu abjad, huruf. Satu abjad. A, B, C itu huruf. Rangkaian dari beberapa huruf yang membentuk makna namanya kata. Nah, jadi rangkaian dari beberapa huruf yang membentuk makna itu kata. Polpen, rangkaian dari huruf P, O, L, P, E, N membentuk kata. Sudah bisa dimak. Rangkaian dari beberapa kata yang memberikan makna namanya kalimat. Saya memegang pulpen, itu kalimat. Nah, itu kalau bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab, huruf sama, huruf. Huruf atau harfun sama. Rangkaian dari beberapa huruf yang membentuk suatu makna, susunan dari qaf, lam, mim, kolamun menjadi artinya pulpen, maka disebut dengan kalimat. Rangkaian dari beberapa kalimat yang membentuk sebuah kata namanya jumlah. Nah, ini kalau ini macam-macam. Bisa disebut jumlah, bisa disebut kalam, bisa disebut kalim,
Nah, itu rangkaian dari beberapa kata jumlah. Makanya kalau kita bahasa Indonesia 4 ditambah 5 jumlahnya berapa? Nah, karena sudah kumpulan 4 dan 5 itu jumlah. Jadi kita menyebut jumlah itu bahasa Arab. Nah, jumlah. Nah, ini jumlah. Jumlah. Makanya nanti dalam bahasa Arab ada namanya jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah itu hanya terdiri dari isim. Misalnya meja, Quran di atas meja, itu ismiyah. Kalau fi'liyah ada kata kerjanya, ya, Ahmad pergi ke pasar. Nah, ada pekerjaan dan ada pekerjanya, itu jumlah fi'liyah. Nah, jadi kalau dalam bahasa Indonesia huruf masih sama bahasa Arabnya huruf. Dalam bahasa Indonesia kata, bahasa Arabnya kalimat. Kalau dalam bahasa Indonesia kalimat, bahasa Arabnya jumlah, jumlatun, atau kalam, atau kalim. Nah, cuman kita tidak terbiasa menyebut kalam atau kalim gitu. Nah, jadi kalau ayat, nah ini sudah dalam rangkaiannya Al-Quran. Jadi kalau dalam Al-Quran, satu ayat itu pasti terdiri dari beberapa kalimat. Satu ayat pasti terdiri dari beberapa kalimat. Nah, bisa ya kayak kalamullah misalnya. Kalam kan ucapan. Bahkan kadang kalam itu sudah menjadi bahasa Indonesia. Kalamnya. Kalam berarti udah merupakan susunan dari kata kalam. Ada lagi? Apa? Harfun jarin yang akhiran dari izin Bapak Ustaz, tanya harfun jarin yang mengkasrokan akhir kalimat atau isim ya, di fiil. Buru-buru gak nih? Nambah sebentar ya, karena ditanyakan. Siap, Bapak Ustaz. Jadi kan tadi kembali di sini. Isim, fiil, huruf. Isim dia bisa berdiri sendiri, tapi tidak butuh waktu. Fiil bisa berdiri sendiri, tapi butuh waktu. Huruf tidak bisa berdiri sendiri, karena dia harus dirangkaikan dengan isim dan atau huruf. Nah, huruf itu macam-macam. Nah, kalau gitu saya taruh di sini. Jadi huruf ini dia bisa mempengaruhi kata sesudahnya. Bisa mempengaruhi kata sesudahnya, jadi bisa berubah harokat atau berubah bentuk. Misalnya ada huruf jar, ada huruf nasab, ada huruf jazm misalnya. Misal, kalau sebuah kata atau kalimat dalam bahasa Arab didahului dengan huruf jar, maka huruf terakhirnya harus dikasroh atau dibaca jar misalnya. Tempat sholat namanya apa? Masjid. Masjid. Itu kalau sempurnanya kan al-masjidu. 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 Jadi semua kata benda kalau masih disebut sendiri itu dibaca rofa yang umumnya ditandai dengan doma. Tandai dengan doma. Tapi kalau di depannya minal masjid di minal masjidil haram. Kalau diawali min atau jadi minal, ini berubah menjadi masjidi. Nah, minal masjidi. Jadi di kasroh. Terus misalnya, nah ini yang jer ya. Harfun jarin. Terus misalnya Harfun nasab. al-insan. Al-insan artinya apa? Manusia. Manusia. Kalau kita masih berdiri sendiri, membacanya al-insanu. Domah. Al-insanu mahalul khotok wa nisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa. Al-insanu di doma. Jadi kalau menjadi subjek, menjadi awalan atau berdiri sendiri, nah itu umumnya di doma.
Tapi ketika disebutkan innal insa lafi khusrin illa innal insana. Nah, ini berubah menjadi fathah. Fathah. Berubah aja menjadi fathah karena ada huruf nasab inna. Harfun nasab. Nah, Kata bantu. inna atau anna? Sama, inna atau anna. Muhammad asalnya apa kalau masih berdiri sendiri? Muhammadun. Muhammadun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Dar. dan Rasulullah. Nah, Tanwin. disebut Muhammadan karena ada anna. Jadi anna itu menyebabkan berubah menjadi fathah. Fathatain. Nah, sekarang yang jazm. Kalau jazm itu hanya ada di dalam kata kerja. Beranak itu bahasa Arabnya yalidu. Alamnya. Asalnya yalidu. Nah, tapi karena disebutkan lam yalid, nah, lam jadi yalid, berubah menjadi yalid. Sukun. Nah, ini namanya huruf. Nah, min, inna, anna, lam, itu huruf. Dia nggak bisa berdiri sendiri. Lam kan tidak. Namanya tidak, pasti butuh kelanjutan. Tidak makan, tidak sholat, tidak kerja. Baik, satu lagi. Tadi mau nanya apa? Lupa. Ya. Pusing ada. Oh, ini Ya, masih ada. Baik, satu lagi, silahkan. itu kalau terkait kalam itu, kalam Allah, firman Allah gitu-gitu. Baiknya tuh apakah sama saja atau beda gitu? Dengan Artinya kalam dengan firman gitu. kalau hanya dalam bahasa Indonesia ya. Oh, iya. Kalau malah kalau dalam bahasa Arabnya biasanya sama. Qaul, qala. Kadang qala Allah Ta'ala, qala Muhammadun, Iya. qala Ahmad. Itu qala itu kalau dalam bahasa Arab malah sama. Mau dipakai siapapun tetap pakai qala. Tapi kita yang menerjemahkannya untuk bermaksud pengagungan dan penghormatan kita beda-bedakan. Ketika yang berkata Allah maka diartikan dengan Allah berfirman. Gitu. Ketika yang berkata Nabi Muhammad bersabda. Nah, baru kalau kepada orang biasa maka berkata. Jadi untuk levelisasi dengan maksud penghormatan untuk terjemahan gitu. Nah, sama kalau bahasa-bahasa daerah kita kan beda-beda. Berkata kalau yang berkata orang yang dihormati kan ngendikane. Ngendikane. Nah, kalau orang biasa yes, cari ini ngomongnya makan juga seperti itu kan beda-beda. Nah, bahasa Arab ya sebagian ada level-levelnya seperti itu, tapi sebagian juga rata saja. Tidak selalu. Baik, saya kira cukup dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allah menambahkan keberkahannya kepada kita semuanya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.